Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya Perawat Suryati. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif ya Bu. Iya, Mbak. Bolehkah sebutkan nama dan alamatnya? Nama saya Sandra Rizky, alamatnya Karangbadan, Karanganyar. Di sini nanti saya akan meminta waktunya 15-30 menit ya Bu. Iya, Mbak. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan pengertian ASI eksklusif, tujuan, manfaat, kandungan yang ada di dalam ASI eksklusif ya Bu. Iya, Mbak. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu ASI eksklusif? Yang saya tahu ASI eksklusif itu ASI yang diberikan kepada bayi dari dia lahir sampai umur 6 bulan, Mbak. Oh, ya kalau begitu saya akan menjelaskan pengertian ASI dulu ya Bu. ASI adalah mukjizat yang merupakan satu jenis makanan yang mencakup seluruh unsur kebutuhan baik fisik, biologi, sosial maupun spiritual. Di dalam ASI tersebut terdapat faktor antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Kemudian apa sih itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan lain, walaupun hanya air putih sampai bayi tersebut berumur 6 bulan ya Bu. Iya, Mbak. Selanjutnya, kenapa sih bayi harus diberikan ASI eksklusif? Kita lanjut ya Bu. Pemberian ASI eksklusif berarti memberikan hanya ASI saja, tidak boleh dicampur makanan atau minuman seperti teh, air putih, atau minuman ramuan cairan lainnya selama bayi tersebut masih berusia di bawah 6 bulan ya Bu. Iya, Mbak. Terus kolostrum adalah ASI yang dikeluarkan dari payudara ibu pertama kali setelah bayi lahir. Cairan tersebut bisa berwarna kuning hingga oranye, sedikit lengket, kental, dan terkadang bisa bening. Jumlahnya yang keluar hanya 3-5 sendok teh. Di dalam kolostrum ada komposisi seperti satu, kayak antibodi yang kegunaannya melindungi terhadap infeksi dan alergi. Yang kedua, sel darah putih, perlindungan terhadap infeksi. Yang ketiga, laksatif untuk membersihkan mekoni. Yang keempat, kayak vitamin A, mencegah berbagai infeksi, mencegah penyakit mata ya Bu. Terus di dalam ASI eksklusif terdapat kandungan seperti lemak, kolesterol, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Terus keunggulan ASI eksklusif yang pertama, ASI adalah makanan terbaik dan bergizi sempurna bagi bayi. Yang kedua, ASI membuat bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Yang ketiga, ASI gratis tersedia setiap saat. Keempat, ASI suhunya tetap bagi bayi. Adapun manfaat ASI eksklusif, yang pertama untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kedua untuk meningkatkan nutrisi untuk si bayi, yang ketiga untuk menjaga ikatan batin antara ibu dengan bayi ya Bu. Iya, Mbak. Selanjutnya kebutuhan gizi bayi dan anak di bawah 2 tahun. Berikan bayi hanya ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun sejak lahir sampai usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan beri makanan tambahan dan tetap teruskan memberikan ASI hingga usia 2 tahun. Jadi usia 6 sampai 2 tahun itu masih tetap diberikan ASI, tapi harus diberikan makanan selingan juga ya Bu. Sebelum kita masuk tentang penyimpanan ASI, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara memeras ASI yang baik dan benar? Yang saya tahu itu yang pertama itu loh, Mbak, kita
mencuci tangan dulu. Terus habis itu kita tangan yang jempol itu di atasnya puting, lalu yang 4 jari itu di bawahnya. Terus kita kayak istilahnya memijit mengurut gitu ke arah putingnya gitu. Yang ibu bilang tadi sudah bagus. Jadi yang pertama kita membersihkan tangan dengan cara mencuci tangan. Kemudian ibu jari berada di atas puting atau areola, 4 jari berada di bawah. Kemudian kita mengurut ke arah depan atau ke arah putingnya ya Bu. Ini cara menyimpan ASI dengan baik. Yang pertama, gunakan wadah yang sesuai untuk menampung ASI seperti botol plastik atau gelas bertutup. Yang kedua, jika memungkinkan letakkan ASI di tempat yang dingin. Yang ketiga, dalam suhu ruang atau kamar ASI perah bisa tahan selama 6 jam. Kalau di dalam kulkas bisa tahan selama 24 jam. Di dalam freezer selama 3 bulan. Sebelum diminumkan ke bayi, cairkan ASI yang beku dengan memindahkannya ke bagian tengah kulkas atau suhu ruangan. Kemudian hangatkan ASI perah dengan menaruh wadahnya dalam baki berisi air hangat. Kemudian berikan ASI cair dalam 2 jam ya Bu. Iya Mbak. Kemudian ini bagaimana posisi yang benar saat menyusui. Yang pertama, kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. Kemudian ibu mendekap badan bayi dekat dengan tubuhnya. Yang ketiga, ibu menompang seluruh badan bayi dan bukan hanya kepala atau bahu bayi. Yang keempat, wajah bayi menghadap payudara dengan hidung menghadap puting ibu. Kemudian di sini terdapat 3 disiplin ya Bu. Disiplin yang pertama, ibu bangun lebih pagi supaya dapat menyusui selama 2 kali. Dan setelah itu memumpah 1 kali sebelum berangkat ke kantor. Pertama susui bayi, kemudian paling cepat setengah jam. Setelah itu payudara dipompa. Dan yang terakhir 1 jam setelah dipompa, bayi disusui lagi ya Bu. Ini penting karena ASI paling banyak dihasilkan pada pagi hari. Lanjut ya Bu. Kemudian yang kedua, disiplin 2. Selama berpisah dengan bayi, frekuensi memerah atau memompa minimal sama dengan jumlah jam terpisah dengan bayi. Termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari dan ke kantor. Dibagi 3. Contohnya, jika ibu bekerja selama 9 jam, dibagi 3 sama dengan 3 kali. Jadi setiap 1 hari ibu memompa selama 3 kali ya Bu. Iya Mbak. Yang ketiga, disiplin 3. Selama di kantor, usahakan untuk tidak meninggalkan salah satu jadwal memompa. Misalnya 3 kali, yang diperlukan adalah frekuensi memompa. Jadi sesibuk apapun tetap stick to the schedule walaupun hanya bisa meluangkan waktu 10-15 menit ya Bu. Iya Mbak. Saya sudah selesai menjelaskan tentang ini. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak Mbak. Kalau begitu saya akan sedikit mengevaluasi atau memberikan pertanyaan kepada Ibu. Bisa dijelaskan pengertian ASI eksklusif? Oh iya Mbak. ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI pada bayi sejak bayi itu lahir sampai umur 6 bulan. Dan dari umur 6 bulan sampai umur 2 tahun itu bayi dari umur 6 bulan sampai 2 tahun bayi tetap diberikan ASI eksklusif, tetapi juga ditambah dengan makanan pendamping seperti itu. Ya benar. Kemudian apa sih manfaatnya ASI eksklusif? Untuk manfaatnya, yang pertama untuk meningkatkan kekebalan tubuh si bayi. Yang kedua untuk meningkatkan untuk memberikan nutrisi kepada bayi. Terus yang ketiga untuk menjaga ikatan antara ibu dengan bayi. Ya benar Bu. Kemudian
Apa sih kandungan yang ada di dalam ASI eksklusif? Kandungannya ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Oh, nah kemudian bagaimana sih cara menyimpan ASI dengan baik dan benar? Cara menyimpan ASI-nya bisa disimpan di suhu ruangan itu yang bertahan selama 6 jam. Lalu untuk yang di dalam kulkas itu selama 24 jam dan untuk yang di freezer selama 3 bulan. Baik Bu, yang Ibu katakan tadi sudah benar. Dari evaluasi tadi, Ibu sudah memahami apa itu ASI eksklusif. Saya cukup sekian ya Bu. Nanti kapan-kapan saya akan kesini lagi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.